hal yang pertama yang perlu kita perhatikan di dalam membuat sebuah paragraf pengertian dan pendalaman itu, pastikan dulu apa yang akan ditulis. Jadi topik itu nanti dimulai dari mana? Topik dimulai dari fenomena. Fenomena itu tentu dari realitas atau kenyataan kehidupan. Nah, fenomenanya terbagi atas apakah fenomena metafisis, apakah fenomena sosial, budaya, apakah fenomena aksiologi, apakah fenomena keilmuan epistemologis, apakah fenomena tentang debat, dialog, viral tentang keberadaan Tuhan misalnya. Nah, dari sini yang mana yang kita mau tekankan? Dipilih, pengamatan kita dilakukan atas fenomena ini. Jadi realitas terhadap fenomena, lalu ditemukan dulu dari sini, kita lakukan observasi, pengamatan indrawi dan pengamatan literatur. Jadi pengamatan itu ada dua, pengamatan indrawi, ini biasanya pengalaman, kemudian pengamatan literatur ini kaitannya dengan karya penelitian. Nah, kalau dua-dua ini diobservasi, misalnya kita mau berbicara tentang Tritunggal, debat, diskusi, dialog tentang Tritunggal, keberadaan Allah. Ini fenomena. Lalu kita observasi. Dari pengamatan dan pengalaman indrawi kita menemukan dari hasil observasi, informasi data ternyata berkaitan dengan Tritunggal. Ada banyak orang yang kurang mengerti, salah mengerti, atau sumbernya tidak tepat. Kurang mengerti, salah mengerti, sumbernya tidak tepat. Atau dari pengamatan literatur. Jadi artikel atau buku yang dibaca, atau yang beredar, atau yang populer. Ini masih fenomena. Nah, setelah kita mendapatkan bagian tentang Allah Tritunggal, lalu apa yang diperoleh dari fenomena ini, jadi tentang Allah Tritunggal, jadi fenomena misalnya ini, maka kita temukan namanya problem. Problemnya di mana? Kalau problemnya dikurang mengerti, atau disalah mengerti, atau sumber, atau literaturnya yang dibaca kurang tepat, walaupun populer. Jadi problemnya di mana? Nah, misalnya problemnya adalah disalah mengerti tentang Allah Tritunggal. Maka problem yang utamanya adalah keaslian pengajaran Allah Tritunggal dari Alkitab diragukan. Itu problem. Keaslian pengajaran Allah Tritunggal diragukan. Itu problem. Nah, dari problem ini kita rumuskan, ada namanya perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya menggunakan
pertanyaan 5W plus 1H. Tapi tidak harus semuanya diungkapkan. Kita mau pilih. Kita mau jelaskan dengan pendekatan apa. Kalau kita mendekatkan dengan pendekatan presupposisi reform, dengan epistemologi reform, dengan pendekatan Christian worldview, maka kita mengajukan pertanyaan. Misalnya, apa yang Alkitab ajarkan tentang Allah? Lalu, bagaimana Alkitab mengajarkannya? Jadi, bagaimana Alkitab mengajarkan Allah? Setelah itu, kita bisa masuk kepada bagian ketiga untuk menjawab problem ini, yaitu atas alasan apa atau dasar apa atau alasan apa ada istilah Allah Tritunggal. Mengapa orang Kristen menggunakan istilah Allah Tritunggal? Nah, ini 3 perumusan masalah. Perumusan masalah ini menjadi sebuah latar belakang masalah. Bagaimana membuat perumusan masalah ini kita naik menjadi latar belakang masalah? Apa yang melatar belakangi tentang keberadaan Allah? Nah, kalau kita memperhatikan ini, maka kita perlu menjelaskan bagian paragraf pertama tentang pentingnya mengenal Allah. Kedua, siapakah Allah di dalam Alkitab? Ketiga, historisitas istilah Allah Tritunggal. Nah, 3 paragraf cukup, lalu nanti di paragraf terakhir ini, perumusan masalah ini menjadi yang keempat ya, paragraf keempat disusun menjadi kalimat aktif. Jadi ini kalimat tanya menjadi kalimat aktif positif. Itu latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah, kemudian kita masuk kepada pembahasan atas pertanyaan. Apa yang diajarkan Alkitab tentang Allah? Alkitab mengajarkan tentang Allah apa? Dijelaskan. Jadi ini berarti memerlukan sistematika teologi, khususnya proper teologi. Singkat, padat, jelas. Apa yang diajarkan Alkitab tentang Allah. Baru kemudian yang kedua, bagaimana Alkitab mengajarkannya. Jadi kalau kita bertanya bagaimana, berarti cara atau strategi atau tahapan terhadap pengenalan akan Allah. Baru yang ketiga, tentang istilah. Nah, di bagian-bagian ini diperjelas. Ini historisnya. Dan gereja mengakui. Itu baru pembahasan. Jadi argumen di sana untuk menjawab pertanyaan keaslian pengajaran Allah Tritunggal dari yang diragukan itu. Baru yang terakhir adalah simpulan. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga. Simpulan. A, latar belakang masalah. B, pembahasan. C, simpulan. Masing-masing harus ada pembahasan, selalu ada ahlinya. Demikian juga di sini. Paling tidak ada 6. Ya, ada 6. Nah, kalau sudah dapat gini, apa judulnya yang kita buat? Apa judul yang kita buat? Nanti akan muncul itu. Jadi judul tidak serta-merta duluan. Bisa kita mau buat frameworknya seperti ini, kerangkanya. Apa judulnya kalau begitu yang kita mau lihat? Ada usulan?
Apa usulannya? Ayo, usulan apologetikanya apa? Misalnya ya, judul usulannya, Allah Tritunggal dalam Alkitab. Suatu kajian apologetika reform. Selesai satu artikel jurnal. Siapa yang mau tulis? Kirim ke Diligensia. Cukup begitu. 5.000 kata. Tapi kan kalau untuk kita kuliah ini hanya 1.000 kata. Kalau untuk 5.000 kata nanti bisa dikembangkan di mana? Di pembahasannya. Apa yang perlu dibahaskan? Perkembangannya adalah implikasinya di dalam konteks gereja dan orang Kristen saat ini. Nah, kalau mau kembangkan lagi prinsip-prinsip apa yang diajarkan mengenai Allah Tritunggal, itu kita bisa jelaskan lagi. Misalnya tentang one and many. 1 dan 3, one and many. Kedua, unity and diversity. Kita bisa kembangkan prinsip-prinsip dari pemahaman tentang ajaran Alkitab, tentang Allah Tritunggal, dan implikasinya untuk kehidupan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mengenai creation misalnya, penciptaan. Realitanya itu di mana penciptaan? Fenomenanya metafisis. Kalau metafisis, pengalaman indrawi yang kita lihat apa? Sumber. Apa yang kita lihat? Langit, bumi, bintang, bulan, bumi. Terus isinya apa? Sistemnya apa? Nah, bagian yang mana yang mau dijelaskan tentang penciptaan? Apakah mau jelaskan tentang langit? Belum ada fenomena ini dibahas dunia langit. Yang lebih banyak bicara tentang apa? Bumi. Bumi mau yang mana tentang penciptaan yang mau dilihat? Apakah makhluk berpikir? Itu manusia. Apakah makhluk animal? Apakah tumbuhan? Apakah materi? Yang mana? Atau bukan yang ini yang mau dilihat tentang ciptaan, tapi kontainernya, yaitu waktu dan ruang. Time and space. Ini bisa dilihat, bisa. Ini bisa dibahas, bisa. Tentang ruang itu konsep apa? Spasial. Apa itu ruang? Dalam konstruksi pemikiran pengamatan indrawi kita. Saya ada di ruang ini. Ruang itu apa? Nah, baru kemudian kita cari problemnya apa. Pentingnya atau ketidakmengertian orang tentang ruang. Buat perumusan masalah. Itu cara yang sederhana untuk menemukan ide, gagasan. Dan tiap paragraf itu mesti ada satu ide saja. Jadi satu paragraf atau paragraf atau satu alinea itu ada satu ide. Dan dari satu ide ini nanti dijelaskan minimal 3 kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Masing-masing kalimat ini untuk mendukung ide. Entah ini yang pro, yang kontra, yang menjadi silogisnya. Jadi bisa dialog di dalam satu ide dengan menggunakan kalimat. Entah kalimat itu aktif atau pasif atau pertanyaan retorika. Ini satu ide. Jadi kalau kita mau susun menjelaskan latar belakang, maka paling tidak ada 9 kalimat atau 12 kalimat ditambah bagian ini, berarti ada 15. Ini 3 kali 5, 15 tambah
12, di 3 kali 4, 12, 19, 20, 30 kalimat, itu ada. 30 kalimat kali, satu kalimat itu antara 10 sampai 13. Jadi berapa sudah? 300-an kalimat. Nah, kita kutip-kutip para prase, bisa dapat 1000 kata. Nah, 1000 kata itu tidak termasuk referensi ya. Tidak termasuk referensi. Referensi itu kan pembuktian bahwa kita itu mengutip pendapat pemikiran orang lain. Waktu kita ngutip kalimat, pemikiran, pendapat di dalam tulisan kita, itu termasuk hitungan kata. Tapi daftar pustaka atau referensinya sendiri, misalnya buku Arsis Sproul tentang kehidupan orang Kristen, nah itu tidak masuk hitungan yang 1000. Mau pakai gunakan model apa style, jadi penulisannya ada yang modelnya apa style atau pakai turabian. Kalau apa style berarti kutipan yang sudah diparafrase, kemudian nama ahli atau pemikiran, lalu tahun, misalnya 2015. Titik. Misalnya di sini ada misalnya Tim Keller menjelaskan bla bla bla, kutipannya ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau sudah diparafrase tidak langsung, tidak perlu pakai tanda kutip, tapi kalau dia langsung berarti langsung ambil, maka pakai tanda kutip dalam kurung Keller 2015. Ini namanya menggunakan apa style. Nanti di referensi apa style itu lain dengan turabian. Keller P 2015. Judulnya apa? Kemudian penerbitnya apa? Tahun berapa? Titik. Kalau turabian kita kutip berdasarkan pemikiran Tim Keller, maka di sini ada yang namanya referensi tanda kutip footnote, langsung di bawah kertas. Di referensinya Keller, tim, titik, judul buku, penerbit dan sebagainya, baru tahunnya di belakang. Tidak perlu pakai halaman. Tapi kalau mau memakai halaman bisa di sini. Kalau yang apa style, di kutipan langsung pada badan tulisan. Tapi kalau di Torabian, dia langsung di footnote-nya, halaman berapa yang dikutip. Upayakan gunakan bahasa asli kalau kutipan langsung. Jadi bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Tapi kalau kutipan tidak langsung, bisa langsung diterjemahkan di parafrase. Tapi mesti ingat halaman berapa yang dikutip. Oke. Argumentasi kita sebagai penulis itu perlu dan penting dijelaskan. Tidak perlu panjang lebar, tidak boleh ada repetisi, pengulangan kalimat di tiap paragraf, tapi polanya adalah makin menjelaskan topik yang kita mau perjuangkan atau kita pertahankan.